Bab 3424. Masa lalu kedua leluhur. Setelah berturut-turut melihat puluhan, Erikin meletakkan slip giok dan sudah memiliki kesimpulan. Kepala Sukuli, kamu juga penasaran kan? Lihatlah. Erikin mengambil sebuah slip giok dan melemparkannya kepada Kepala Sukuli. Ini tidak baik kan? Kepala Sukuli menjilat bibirnya, meskipun dia memang penasaran, tetapi bagaimanapun itu adalah benda-benda yang ditinggalkan leluhur untuk Erikin. Jika bukan karena kamu mengeluarkannya, aku juga tidak tahu keluarga Li memiliki benda yang ditinggalkan untuk keluarga Qin. Lagi pula benda ini tidak seperti apa yang kamu pikirkan. Erikin menggeleng sambil tersenyum. Kepala Sukuli semakin penasaran dan tidak tahan untuk memasukkan kerohaniannya ke dalamnya. Kemudian, Kepala Sukuli tercengang. Seperti tubuh emas, ini adalah teknik pemurnian tubuh yang langka. Leluhur pernah memperingatkan kami bahwa teknik ini rumit dan memakan banyak energi. Disarankan kecuali seorang jenius pemurnian tubuh, kalau tidak jangan melakukannya, dan teknik ini disembunyikan di gudang harta karun keluarga Li. Awalnya dia mengira yang ditinggalkan oleh leluhur untuk Erikin adalah teknik yang tiada taraf atau sesuatu yang tidak dimiliki oleh keluarga Li, tetapi ternyata teknik yang dimiliki oleh keluarga Li. Coba kamu lihat lagi ini. Erikin langsung menyuruh Kepala Sukuli datang untuk melihat. Kepala Sukuli tegang dan mengambilnya satu persatu. Teknik ini adalah teknik Dharmakaya yang dilatih oleh keluarga Li kami. Ini juga ada, tetapi ditekankan bahwa jika bukan jenius tubuh spiritual angin Reiki jangan melatihnya. Beberapa dari ini aku belum pernah melihatnya, namun semuanya dikabarkan sangat kuat, tapi semuanya adalah tubuh pertempuran yang sangat sulit dilatih. Tiga jenis ini adalah teknik yang sering dilatih oleh anggota keluarga Li. Setelah melihat sekali, Kepala Sukuli tercengang, ini berbeda jauh dengan apa yang dia pikirkan. Senior, apakah kamu menemukan sesuatu? Tanya Erikin. 30-an slip giok di sini, semuanya adalah teknik tubuh pertempuran Dharmakaya, dan semuanya berkualitas tinggi. Kepala Sukuli menarik napas dalam dan berkata dengan terkejut. Di daratan Jeushu, penelitian tentang teknik tubuh pertempuran Dharmakaya tidak terlalu populer. Tetapi di dalam kotak giok, terdapat lebih dari 30 jenis teknik tubuh pertempuran Dharmakaya di daratan. Tetapi aku tidak mengerti mengapa leluhur meninggalkan begitu banyak tubuh pertempuran Dharmakaya untuk keturunan keluarga Qin. Teknik tubuh pertempuran Dharmakaya benar-benar sangat memakan energi dan sangat memakan waktu, serta membutuhkan banyak sumber daya. Umumnya seorang kultivator fase penilaian paling banyak hanya memilih satu teknik tubuh pertempuran Dharmakaya untuk dilatih. Tetapi nenek moyang itu meninggalkan lebih dari 30 untuk keturunan keluarga Qin. Nenek moyang pasti menghabiskan banyak waktu untuk mencari begitu banyak teknik tingkat atas seluruh dunia. Dan tidak ada ilmu sihir jenis lain. Apakah teknik paling dikuasai daratan Jeushu adalah teknik jenis ini? Semua anggota keluarga Li bingung dan tidak mengerti. Sebaliknya Erikin menghela napas dan menggeleng. Dia sudah mengerti maksud nenek moyang sejak awal. Sepertinya pada saat itu, dalam waktu 3 bulan itu, leluhur keluarga Qin ini dan nenek moyang keluarga Li memiliki hubungan cinta yang mendalam. Kultivator perempuan keluarga Li ini tidak hanya jatuh cinta pada kultivator keluarga Qin itu dan diam-diam menentukan pasangan hidupnya, bahkan juga mengetahui rahasia teknik keturunan keluarga Qin. Dan ini adalah alasan mengapa dia meninggalkan begitu banyak tubuh pertempuran Dharmakaya. Jangankan daratan Jeushu, bahkan daratan dunia dewa, hanya keluarga Qin yang membutuhkan begitu banyak ilmu sihir. Mungkin pada saat itu,
nenek moyang keluarga Li juga membayangkan kekasihnya dapat kembali ke daratan Jiushu dan dengan harapan mempersiapkan sejumlah besar tubuh pertempuran daratan untuknya. Dia berharap suaminya dapat menyukai hadiah ini setelah kembali. Namun pada akhirnya semuanya hanya sia-sia. Jika tidak dapat mendapatkan warisan Master Mulia Galaksi, tidak peduli seberapa berbakat, bahkan jika memiliki kemampuan untuk menghancurkan dunia, juga tidak akan bisa mendarat di daratan Jiushu. Dia menunggu sepanjang hidupnya, mungkin sampai di akhir hayatnya. Dia mengetahui bahwa kekasihnya tidak akan pernah kembali, jadi dia meletakkan hadiah berharga yang telah dikumpulkan semasa hidupnya ke dalam kotak giok, berharap keturunan suaminya suatu hari nanti dapat datang ke sini. Erik Kin terdiam dan hatinya sedikit tergerak. Dia bahkan dapat membayangkan gadis itu berlari kencang melintasi langit dan bumi dan akan berada dalam bahaya kapanpun, mencari berbagai teknik tubuh pertempuran Dharmakaya untuk kekasihnya. Meskipun berdarah-darah, dia masih tersenyum cerah. Ketika di masa tuanya, duduk di atas atap, mengangkat wajahnya yang keriput, menatap langit tempat kekasihnya pernah turun, membayangkan setiap awan sebagai penampilan kekasihnya. Sambil memegang slip giok di tangannya, Erik Kin tiba-tiba merasa benda ini sedikit berat. Ini bukan hanya teknik, di dalamnya juga mengandung cinta seumur hidup seorang kultivator perempuan. Hanya saja hal ini, Erik Kin tidak bisa mengatakannya kepada keluarga Li. Bagaimanapun tubuh Raja Qin adalah rahasia keluarga Qin, leluhur itu dapat memberitahu nenek moyang keluarga Li, tetapi Erik Kin tidak dapat mengatakannya kepada semua orang. Tiba-tiba, Erik Kin sedikit penasaran dengan leluhur keluarga Qin itu. Setelah kembali, dia harus mencari tahu sebenarnya siapa leluhur itu. Dapat memegang token emas dan datang ke daratan Jiushu, pasti bukan anggota keluarga Qin yang tidak dikenal. Hanya saja sejarah keluarga Qin terlalu panjang, meskipun dia memiliki slip giok silsilah, tetapi juga harus mencarinya secara perlahan. Kepala suku Li, terima kasih atas kotak giok yang kamu berikan kepadaku, benda ini sangat berharga bagiku. Erik Kin menarik napas dalam dan menekan emosinya. Oh iya, aku dengar keluarga Li memiliki sangat banyak teknik rahasia keturunan, yaitu teknik keturunan keluarga Qin. Berikan aku semua teknik rahasia keturunanmu, mungkin aku bisa sedikit membantu. Erik Kin percaya bahwa bahkan jika leluhur itu membiarkan nenek moyang keluarga Li tahu tentang keberadaan tubuh Raja Qin, dia juga tidak mungkin memberikan teknik rahasia inti keluarga Qin kepadanya. Yang dilatih keluarga Li sebagian besar adalah ilmu sihir keturunan keluarga Qin nomor 1 yang ditinggalkan oleh leluhur itu, atau bahkan tekniknya sendiri. Dan ini dapat ditingkatkan dengan buku Langit Tanpa Kata, yang dapat dianggap sebagai hadiah imbalan untuk keluarga Li. Tunggu sebentar Tuan Qin. Meskipun Erik Kin tidak menjelaskannya, tetapi kepala suku Li juga tidak ragu dan langsung memberikan Erik Kin banyak teknik keluarga Li yang tidak diwariskan. Ya, kepala suku Li, aku akan kembali dan mencari tahu tentang leluhur ini, nanti aku akan memberitahumu hasilnya. Kemudian, Erik Kin menolak undangan kepala suku Li untuk pesta makan malam. Dia benar-benar tidak punya waktu untuk menghadiri pesta makan malam, dan dia sedang tidak mood untuk itu sekarang. Tetapi Erik Kin tetap pergi menemui Black Demon. Dia menemukan bahwa di bawah perawatan kepala suku Li, kemelekatan jiwa Black Demon telah tumbuh menjadi jauh lebih besar dan telah lolos dari bahaya. Saat ini sedang melayang di atas giok es hitam untuk berlatih, jadi Erik Kin merasa lega. Kembali ke mansion, Erik Kin pergi mencari silsilah terlebih dahulu. Setelah mencari beberapa saat di ruang memurnikan obat, Erik Kin akhirnya menemukannya. Edric Kin, anggota keluarga Qin generasi ke-260,
mencapai fase penilaian pada usia 20 tahun, mencapai fase penilaian 9 bintang pada usia 50 tahun, dan memasuki ranah 1 penurunan. Dia pernah mengikuti percobaan wilayah rahasia galaksi, entah apa yang menyebabkannya menjadi depresi dan sifatnya berubah drastis. Tetapi setelah 10 tahun, Edric-Kin tiba-tiba bekerja keras untuk berkultivasi. Kultivasi ratusan tahun menerobos fase Mahayana. Wow, mengerikan sekali. Edric-Kin sedikit terkejut. Keterpurukan sebelumnya seharusnya karena Edric-Kin ini tahu bahwa dia mungkin tidak akan bisa kembali ke daratan Jiushu lagi seumur hidup, jadi sulit baginya untuk menerimanya untuk sementara waktu. Namun kemudian dia mungkin telah menemukan arah lain, jadi dia memusatkan seluruh perhatiannya pada kultivasi, menerobos fase Mahayana dalam 100 tahun. Ini pasti merupakan yang terbaik di antara keluarga Qin. Bersambung.